Kalau soal sintetik dan semi sintetik atau yang mineral, biasanya kan untuk yang panas tuh memilih yang sintetik, Pak. Yang penting kita patokannya adalah api servisnya. Kita biasanya pakai oli semi sintetik, terus kita rubah ke full sintetik. Iya. Itu ada kendala nggak? Dari oli yang paling encer yang bisa diterima sampai yang paling kental yang bisa diterima. Jadi pabrikan itu dituntut membuat mesin yang irit bahan bakar, tarikan enteng kayak gitu, Pak. Syaratnya itu bisa tercapai kan harus menggunakan oli yang encer, Pak. Cuman di sini ada bekas ininya. Serbuk ini loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat APD, selamat siang. Masih dari bengkel AHA Motor, tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Silakan datang dan bergabung di bengkel AHA Motor untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kendaraan Anda, dari kaki-kaki, AC, mesin, matic, transmisi manual. Silahkan datang ke sini. Mungkin teman-teman APD bisa AHA Motor ya, bisa membantu keluhan dari kendaraan Anda. Sobat APD, kali ini kita akan membahas sebuah konten yang menarik untuk kita semua. Masalah oli. Nah, apa ini? Ada apa ini dengan oli nih? Nah, langsung aja kita tanya ya. Ada Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan sahabat APD. Sehat, Pak Taufik? Alhamdulillah. Oke, masih kuat? Masih kuat. Ini waktu puasa siang hari agak ngantuk ya. Ini berat nih, cobaan ini, cobaan. Biasanya kalau udah siang hari tenaga udah mulai berkurang ya Mas ya? Iya. Apalagi kalau udah nurunin apa tuh? Nurunin transmisi, mesin seperti ini ya. Iya. Nah, apalagi kalau lihat ini Pak, lihat coolant. Lihat coolant. Kayak sirup melon. Melon ya. Cobaan. Baik, Sobat APD, ya kita akan berbicara tentang oli dan terutama kita kan akan masuk ke hari akhir Ramadan ya, dimana akan ada perjalanan-perjalanan jauh yang akan dilaksanakan oleh Sobat APD ya. Nah, di sini kita akan menanyakan ke Mas Wawan tentang oli. Oke, Pak. Gimana olinya Pak, gini? Pada saat kita perjalanan jauh, kan ada oli yang katanya kualitas bagus, yang membuat oli tersebut lebih tahan kualitasnya untuk digunakan di mobil dan saat perjalanan jauh. Kan mungkin kita mudik ada yang 1000 km tujuannya, mungkin ada 2000 ya, ada mungkin 2500 gitu ya. Mal Pak Taufik berapa Pak? 2500 km satu kali jalan. Sekali jalan. Nah, kalau PP 5000. Wis langsung ganti oli ya. Nah, ini kita coba tanya Mas Wawan. Gimana Mas Wawan? Oke, jadi oli itu sebenarnya ada beberapa karakter, Pak. Ya. Oli itu ada yang tahan panas, ada yang nggak tahan kelembapan. Iya, terus ada oli yang membuat mesin itu tarikannya jadi ringan. Iya. Ada yang benar. Ada yang bisa mengurangi suara mesin, jadi suara mesinnya lebih halus. Nah, itu karakter-karakter oli. Nah, itu biasanya konsumen itu memilah-milah nih keperluannya sesuai dengan karakter oli itu tadi. Makanya ada anggapan kalau perjalanan jauh ini membutuhkan oli khusus gitu. Nah, itu tadi yang disebutnya adalah oli yang lebih tahan panas, karena perjalanan jauh itu identik dengan perjalanan yang lebih panjang gitu. Jadi running hour-nya lebih panjang, jarak tempuhnya lebih panjang, maka dibutuhkan oli yang tahan panas gitu katanya Pak. Nah, oli apa itu? Iya. Di mana didapatkan? Ya, di mana didapatkan? Iya, baik. Ya, sebenarnya oli tahan panas itu setiap oli memang mempunyai sifat pendingin, Pak. Ya, oli itu sebagai pendingin mesin agar tidak terlalu panas, terus untuk meminimalisir gesekan gitu. Jadi setiap oli bisa dikatakan itu oli yang bisa mendinginkan gitu kan. Cuman ketahanannya nih, Pak. Itu yang dipertanyakan. Iya, yang perlu dipertanyakan karena oli itu ada oli yang memang didesain khusus untuk mobil-mobil yang suka main RPM tinggi. Terus untuk mesin yang kompresinya tinggi, tenaganya besar, bahan bakarnya ronnya 98 gitu kan, yang serba panas gitu kan. Itu kan ketika kerja mobil-mobil sport gitu panas, Pak. Iya. Nah, itu membutuhkan oli khusus. Nah, salah satunya oli yang diunggulkan dalam hal panas ini adalah oli yang mengandung ester, Pak. Ya, di situ adalah ester itu termasuk zat aditif di oli. Ya. Jadi itu untuk menambah ketahanan terhadap panas. Namun oli ester ini punya kelemahan, yaitu dia tidak tahan dengan kelembapan.
Jadi untuk cuaca-cuaca seperti Indonesia ketika musim hujan gitu kan, oli ini tuh sebaiknya jangan lama-lama dibiarkan gitu, harus segera diganti gitu. Jadi saran saya kalau memang mau pakai oli ester, misalkan perjalanannya Pak Topik pulang pergi 5.000 itu kan itu bisa diganti setelah PP itu tadi Pak. Jadi jangan nunggu nanti gantinya, karena oli ester kan tahan lama, jadi penggantiannya berapa bulan lagi gitu, jangan. Mending untuk bertempur dalam perjalanan ini dibutuhkan oli yang prima itu tadi Pak. Mungkin di awal gitu, di awal diganti, terus setelah nanti PP pergi itu terus diganti lagi dengan oli yang standar atau yang sesuai dengan pemakaiannya apa gitu. Jadi untuk yang khusus untuk perjalanan jauh bisa memakai oli yang memang lebih tahan panas, boleh sah-sah saja. Mau pakai oli yang biasa dipakai juga sah-sah saja Pak. Kan kalau dalam perjalanan mudik ya, kan ada yang sifatnya jalannya jauh, tidak ada kemacetan. Ya. Ada kan dia jalannya nggak jauh tapi kemacetan panjang gitu kan. Nah ini bagaimana Mas menyikapinya dengan kondisi oli mesin yang kita pakai? Itu kan kayak kondisi di dalam kota gitu ya Pak? Iya betul, sama dalam kota ya. Tapi kan ini lama ya. Kan ada yang sampai 1 hari 24 jam, 12 jam ya, kejadian kayak gitu ya. Macet gitu ya. Iya, kejebak macet ya. Nah, selama mesin itu menyala, artinya itu sistem pelumasan terjadi, Pak. Iya, betul. Jadi meskipun jarak tempuhnya kecil, sistem pelumasan itu terjadi terus-menerus gitu. Jadi itu hitungannya sudah berapa lama mesin itu berputar gitu kan. Nah, itu juga ada hubungannya dengan berapa putaran mesin itu berapa gitu. Ketika idle 750 rpm itu tadi, terus running berapa kali gitu kan, nanti selalu bersirkulasi tuh olinya. Makanya sistem pelumasan itu selalu terjadi, dan performa oli itu seiring pemakaian tersebut akan menurun Pak. Iya, karena ada faktor panas, terus ada kontaminan dari sisa pembakaran itu tadi. Terus dari friksi juga bisa Pak, kan itu logam ketemu logam bergesekan, lama-lama kan menghasilkan friksi atau kandungan besi itu Pak. Itu lama-lama terkumpul kayak gitu Pak. Jadi itu harus dikeluarkan, harus diganti. Jadi meskipun pakai oli yang kualitasnya bagus ya, itu kalau untuk perjalanan panjang itu peluang penumpukan kontaminan itu tetap terjadi gitu. Jadi daripada kontaminan itu terus bersirkulasi di dalam sistem pendingin, sebaiknya diganti setelah perjalanan mudik itu selesai, atau di tengah perjalanan pun nggak masalah Pak, tergantung oli yang digunakan. Oke, baik. Berarti untuk olinya sendiri yang dipilih apa Mas? Kalau untuk perjalanan jauh, kan ada yang mineral, ada yang semi sintetik ya? Iya. Dan terakhir itu ada sintetik. Ada yang sintetis, ya full sintetis. Full sintetik ya. Nah itu gimana Mas? Kalau soal sintetik dan semi sintetik atau yang mineral, biasanya kan untuk yang panas tuh memilih yang sintetik Pak. Oh sintetik. Ya, kebanyakan oli sekarang juga mobil-mobil itu rekomendasinya oli yang minimal tuh ya semi sintetik. Semi sintetik. Nah, cuman kalau untuk yang minim penguapan itu sintetik. Yang minim penguapan. Karena memang ada adiktif khusus untuk menahan itu tidak menguap gitu, tahan panas kayak gitu Pak. Cuman ada juga nih oli mineral yang didesain punya kemampuan tersebut. Mungkin harganya agak lebih mahal. Yang penting kita patokannya adalah API servisnya. API servis ya? API servis itu kualitas performa Pak. API servis itu standar kualitas performa. Nah kita bisa periksa tuh, ada yang API-nya itu SN, ada SL. Terus semakin mendekati Z itu kan semakin tinggi, performanya semakin baik. Oh baik ya. Gitu. Jadi kalau ada yang sekarang kan ada SP ya Pak? SN, SP. SN itu sudah yang menengah, itu SN semi. Oh iya. LNNOP, SP ada. SP ya. Ya SP itu yang ya kayak gitulah, yang sekarang itu. Baik. Pertanyaan saya Mas gini, kan umpamanya nih kita biasanya pakai oli semi sintetik, terus kita rubah ke full sintetik. Itu ada kendala nggak? Itu sebenarnya dalam aturannya sih tidak ada ya Pak. Maksudnya kalau penggantian dari sintetis ke semi sintetis ya bisa dilakukan, dan itu wajar itu. Karena memang spesifikasi oli itu beragam dan dibolehkan gitu. Jadi pihak pabrikan memberikan rekomendasi oli itu bukan satu jenis spesifikasi oli sebenarnya. Jadi ada beberapa rentang, mulai dari yang kualitasnya paling buruk yang bisa diterima, sampai yang kualitas yang terbaik. Nah, terus sama juga dengan kekentalan oli yang terkait dengan SAE. SAE itu ya. Dari oli yang paling encer yang bisa diterima, sampai yang paling kental yang bisa diterima. Jadi itu bisa memilih. Itu ada kelebihan kekurangannya masing-masing, antara oli encer, oli kental, itu ada kelebihannya masing-masing.
Berarti kalau kita ingin mengganti langsung ganti aja? Kalau ganti saja. Yang penting pas penggantian itu biasanya ada orang yang agak risih, Pak. Gini, tingkatan orang tuh ada beberapa tingkat ya. Ada orang yang kalau mau ganti oli itu harus ganti filter oli. Ada juga yang nggak ganti filter oli nggak apa-apa, asalkan itu kilometernya masih rendah. Ya kan? Ada juga orang yang setiap ganti oli harus flashing. Karena anggapan dia ketika oli itu di tap itu masih ada sisa oli yang sebenarnya ada di dinding mesin, terus ada di karter yang masih menumpul gitu, nggak terbuang semuanya gitu Pak. Makanya diperlukan flashing. Tujuannya flashing kan buat mengencerkan oli itu tadi Pak. Ketika oli kondisinya sudah lebih encer terus di tap, maka oli yang dibuang itu memang oli-oli yang mengandung kontaminan, dan yang nanti tersisa itu sudah oli yang oli yang kontaminannya tuh sudah sedikit menurun daripada sebelum di flashing kayak gitu Pak. Jadi, bahkan ada orang yang mengganti oli sampai mengorbankan beberapa liter oli gitu. Jadi pertama diganti dulu pakai oli yang itu, yang pertama, penggantian pertama, terus mesinnya di running, terus di tap itu oli sudah kotor. Pas seharusnya kan logika kita ketika oli 3 liter dimasukkan ke mesin itu kan masih bersih ya. Terus running itu kan ketika di tap ya nggak kotor-kotor amat gitu kan. Tapi setelah di tap ternyata kotor karena di dalamnya masih ada sisa oli. Sedangkan sifat oli itu sendiri ini Pak, meluruhkan Pak. Jadi sifat oli itu meluruhkan oli-oli yang mengental itu menjadi lebih apa ya, diaduk-aduk gitu loh Pak. Jadi suatu senyawa baru itu tadi dan punya melarut dalam satu larutan itu tadi, dan ketika dibuang maka nanti hasil yang masih tersisa di mesin itu tidak sepekat yang sebelumnya. Jadi baru diisi oli lagi, itu akan dianggap orang yang perfeksionis ini sebagai oli yang ideal gitu. Jadi sistemnya ngebuang itu, dan itu kan membutuhkan oli nggak cukup sesuai spesifikasinya. Katakan oli itu butuh 3 liter, biasanya sampai menghabiskan 8 liter. Jadi orang ganti oli itu habis 2 juta sangat mungkin. 2 juta loh di sana, dan mereka sah-sah saja dan mereka mencari kualitas. Nah seperti itu Pak. Nah kalau untuk jenis kendaraan sendiri itu berhubungan nggak dengan jenis oli yang akan dipakai? Apakah hanya masalah api servisnya saja dan SAE? Jenis mobil? Iya, jenis mobil. Pokoknya ada mobil kan yang tahun 2000-an, sekarang 2024 kayak gitu. Itu gimana Mas? Apakah tahun 2000 boleh pakai pakai full sintetik? Iya. Bu, ya boleh aja sih. Syaratnya lihat di bukunya itu. Dia diperbolehkan atau tidak gitu. Pakai kekentalan sekian boleh apa tidak. Kalau yang api servisnya pasti boleh. Yang nggak boleh itu boleh ya. SAE yang harus diperhitungkan ya. Kalau yang api servis itu tentang kualitas dan ketahanan oli. Kalau SAE itu kekentalan oli yang dibutuhkan. Disesuaikan dengan spesifikasi mesinnya Pak, karena dari pabrikan itu biasanya membuat mesin yang efisien. Jadi pabrikan itu dituntut membuat mesin yang irit bahan bakar, tarikan enteng kayak gitu Pak. Makanya syaratnya itu bisa tercapai kan harus menggunakan oli yang encer Pak. Benar nggak? Ketika kita mengaduk cairan gula yang pekat, kan itu kan kita merasakan berat tuh. Nah ketika mengaduk air biasa itu kan lebih ringan. Mengaduk bensin lebih ringan lagi. Betul. Nah itu kan terkait dengan keenceran. Nah untuk mobil yang bisa menggunakan oli encer itu harus presisi. Komponen-komponen kerapatannya itu harus presisi. Nah itu biasanya seiringnya berjalan tahun ke sini semakin modern itu semakin rapat Pak. Semakin rapat. Iya. Berarti semakin encer. Semakin encer. Makanya orang tuh berlomba-lomba bagaimana caranya bisa menggunakan oli encer tersebut untuk mengejar efisiensi. Iya, kayak gitu. Kalau mobil-mobil dulu mungkin spesifikasinya agak kental. Jadi kita jangan pakai yang encer berarti ya kalau untuk mobil dulu ya? Gimana? Kalau untuk mobil yang tempo dulu kita nggak pakai mobil yang olinya encer ya? Iya, secara umum seperti itu. Tapi untuk lebih pastinya kan kita melihat spesifikasi mesin, buku. Terus memang oli ini masih bisa diperbolehkan atau tidak sih, kayak gitu sih Pak. Kalau secara umum jawabannya ya tidak boleh karena melihat usia itu tadi dari perkembangan zaman itu tadi Pak. Baik, yang akan kita berikan tips terakhir buat sobat TPD apa Mas? Untuk soal yang akan mudik oli nih, ya kan pasti kan penggantian oli ada yang berwarna hitam atau ini udah layak ganti nggak sih? Nah, apakah harus
kan mau berangkat nih, saya udah baru 2000 km perjalanan. Iya. Apakah saya harus ganti oli? Iya. Kalau menurut saya gini, Pak. Kita langsung ke sini aja lah. Kalau tips dari saya lebih menyarankan ini, Pak, rutin ganti oli daripada flashing. Rutinkan aja ya? Ya, rutin ganti oli. Kalau rutin ganti oli itu artinya gini, kalau saya memang mau menjaga kualitas mesin itu, maka katakanlah disarankan 5.000 ganti, saya akan ganti oli di 4.000. Ya itu pokoknya sebelum waktu batas yang ditentukan itu saya ganti dulu lah, karena harapannya penggantian itu tidak meninggalkan kerak oli atau lumpur-lumpur daripada flashing ya gitu. Soalnya kalau kita mengandalkan waktu yang mentok di optimal maksimal, itu kan nanti ada peluang terjadinya pengumpulan kerak oli, terjadinya sludge, berlumpur ya gitu. Terus setelah itu kan nanti masih bisa di flashing. Padahal flashing sendiri berisiko kan, Pak ya. Iya. Jadi luruhan-luruhan itu bisa menghambat lajur oli. Karena ketika dia rontok secara jumlah besar dan itu menutup itu saluran oli utama sehingga sirkulasi oli malah terganggu. Nah itu yang dihindari, makanya diperlukan penggantian oli lebih dini kalau menurut saya seperti itu, Pak. Terus yang mana nih oli yang sudah layak ganti dan mana yang belum? Kalau untuk seperti mobil yang kita contohkan ini bagaimana nih? Nah ini belum, ya udah? Ini masih lumayan, tapi ya waktunya ganti karena sudah hitam. Hitam tuh seperti iya. Ya. Kalau kita punya tisu bisa nih, Pak. Tisu bersih ya, Pak ya. Ini ada tisu nih, Sobat Pedia. Kita coba lihat ya. Kita coba. Nah kan masih lumayan. Cuman di sini ada bekas ininya. Serbuk ini loh, Pak. Hitam-hitam ini. Ini masih cukup bening sebenarnya. Nah, ada juga nih kalau udah parah banget tuh sampai kayak lumpur gitu pasti gini. Dan coklatnya lebih coklat lagi. Kalau ini apakah kita harus ganti oli saat akan mudik? Kalau kayak gini, kalau saya sih ganti. Oh, ganti ya? Ya, karena ini, Pak. Karena di sini kan ada serbuknya nih. Oh iya. Nah, kontaminan ini ketika kita perjalanan jauh kan mengandung serbuk tuh. Dia kan ada di celah-celah komponen mesin ya. Ketika komponen itu bersinggungan, kayak crankshaft berputar, piston berputar, dan itu serbuk itu ada di tengah-tengahnya mereka, itu kan akan membuat peluang komponen tersebut cepat aus. Kayak kita apa ya? Kayak kita ngamplas gitu kan dia butuh kekasaran gitu loh. Sedangkan kalau nggak kasar sama sekali kan diamplas nggak habis-habis. Kalau agak kasar ada pasir-pasirnya, diamplas cepat halus, cepat. Kayak kompon juga itu. Untuk menetralisir warna itu kan butuh kekasarannya itu. Nah, oli juga kayak gitu tuh. Ketika ada kekasaran itu maka terjadi gesekan. Ketika itu ada pasir-pasirnya ya pasti lebih cepat halus. Waduh. Kayak gitu. Ketika kayak gini ya sebaiknya diganti. Tuh, Sobat Pedia. Untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi tipsnya kalau baiknya ganti oli sebelum berangkat. Kalau itu tergantung ininya, Pak, jarak sudah berapa lama pemakaiannya. Katakanlah baru 1000 baru diganti kan. Nggak usah. Ya kalau misal ke Kendal doang ya nggak usah ganti. Ya nggak, kita pakai logika seperti itu. Tapi kalau misalkan maksudnya sudah 3000 mau perjalanan ke mana, ke Jakarta atau Jakarta ke Jogja kan agak jauh tuh, Pak. Dia diganti ya nggak masalah, itu lebih baik lagi kan. Terus nanti kan untuk pulangnya, PP lagi dari Jakarta ke Jogja, Jogja ke Jakarta ganti nggak masalah. Gitu. Baik. Jadi memang idealnya diganti sebelum mudik. Sebelum mudik ya? Ya sebelum mudik itu untuk menghindari kualitas oli yang bersirkulasi dalam waktu panjang. Kayak gitu. Baik, Sobat Pedia, tips yang menarik dari Mas Wawan untuk kita semua. Agar kendaraannya lebih awet lagi, yang berurusan dengan oli ya. Tadi dibahas di depan bagaimana oli itu ada yang tahan panas, ya, terus ada juga yang oli yang bisa digunakan untuk mobil yang usia muda, dan ada yang direkomendasikan untuk usia tua, gitu ya. Nah, jadi silahkan dikasih komentar, mungkin ada yang punya pengalaman tentang oli, pemakaian oli. Baik, terima kasih Mas Wawan. Ya, sama-sama Pak Taufik dan Sobat Pedia. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Selamat beraktivitas, selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.